Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Citra Cinta Dwi Istani dengan NPM 200 Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengaruh obat-obatan berkaitan dengan resiko jatuh pada lansia. Yang pertama adalah obat-obatan yang bisa menyebabkan sedatif, yaitu dari golongan benzodiazepin. Benzodiazepin adalah golongan obat penenang atau sedatif yang dapat digunakan dalam pengobatan gangguan kecemasan, serangan panik, kaku otot, insomnia, dan kejang. Lalu obat ini juga sering digunakan sebagai obat penenang sebelum operasi. Untuk jenis obatnya sendiri, yaitu ada alprazolam dengan bentuk obat tablet dan merek dagang alprazolam, atarax, rixitas, oxyzolam, sanax, ciprax, dan solastin. Lalu yang kedua adalah jenis chlordiazepoxid dengan bentuk obat tablet dengan merek dagang Braxidin, Kliat, Klixit, Librax, Melidox, dan Sanmax. Lalu yang ketiga ada jenis obat clobazam dengan bentuk obat tablet dan merek dagang Ansiblock, Asabium, Clobazam, Clofritis, Frisium, dan juga Proclozam. Lalu yang keempat ada diazepam dengan bentuk obat tablet, sirup, suntik, dan juga suppositoria dengan merek dagang Analsik, Diazepam, Potensik, Trazep, Stesolin, Valdimax, dan Valisan B. Lalu hubungan obat yang menyebabkan sedatif dengan resiko jatuh. Salah satu contoh obat menyebabkan sedatif adalah diazepam. Diazepam merupakan obat golongan benzodiazepin di mana hubungannya dengan resiko jatuh adalah benzodiazepin berikatan dengan reseptor benzodiazepin pada saraf possinap di sistem saraf pusat. Saat reseptor benzodiazepin ditempati akan mempotensiasi peningkatan permeabilitas dari membran terhadap ion klorida yang bersifat negatif, sehingga menyebabkan hiperpolarisasi dan stabilisasi sehingga timbul efek tenang dan relaksan otot. Efek dari diazepam juga berpotensi menyebabkan jatuh, yaitu karena adanya pusing, penurunan fungsi neuromuskular, dan gangguan kognitif. Yang selanjutnya adalah obat yang menyebabkan terjadinya hipotensi, yaitu dari jenis furosemid dengan bentuk tablet dan juga suntik dengan merek dagang Diufar, Edemin, Varsik 40, Furosemid, Lasix, Furesix, dan Yekasik. Lalu yang kedua adalah amlodipin dengan bentuk obat tablet dan merek dagang Amlodipin Besilat, Amovax, dan Comdipin. Lalu yang ketiga adalah prazosin dengan bentuk obat kapsul dan juga tablet dengan merek dagang Minipress dan juga Redupress. Yang keempat adalah doxepin dengan bentuk krim 5% dan merek dagang Sagalon. Lalu hubungan obat yang menyebabkan hipotensi dengan resiko jatuh, yaitu pada salah satu contohnya pada obat amlodipin yang merupakan antihipertensi golongan penghambat kanal kalsium dihidropiridin. Amlodipin bekerja langsung pada pembuluh darah sehingga dapat menyebabkan vasodilatasi atau pembuluh darah akan melebar, dengan darah dapat mengalir dengan lebih lancar dan tekanan darah dapat menurun. Efek samping dari penggunaan amlodipin adalah hipotensi postural yang dapat menyebabkan jatuh pada lansia. Nah, hipotensi postural ini disebut juga dengan hipotensi ortostatik, yaitu tekanan darah rendah yang dipicu oleh perubahan posisi tubuh saat hendak berdiri. Lalu, obat yang menyebabkan bradikardia. Yang pertama ada norepinefrin dengan bentuk injeksi dengan merek dagang Arespin, Praivas, dan Vascon. Yang kedua adalah ivabradin dengan merek dagang Coralan, Varcol 5, dan Varcor 7,5. Lalu hubungan obat yang menyebabkan bradikardi dengan resiko jatuh, yaitu contohnya pada norepinefrin. Norepinefrin sendiri memiliki efek pada reseptor alfa dan beta. Norepinefrin bekerja dengan mengkontriksi atau mempersempit pembuluh darah dan meningkatkan kadar glukosa darah. Norepinefrin menstimulasi reseptor adrenergic alfa 1 dan alfa 2 untuk menyebabkan kontraksi pembuluh darah, sehingga meningkatkan resistensi periferal vaskuler dan menyebabkan peningkatan tekanan darah. Selain itu, norepinefrin juga bisa memicu kerja jantung dalam memompa darah. Efek samping dari norepinefrin yaitu adanya sakit kepala, pandangan kabur, dan sulit menjaga keseimbangan. Maka dari itu, hal ini juga bisa beresiko terhadap angka jatuh. Lalu yang selanjutnya adalah obat yang bisa menyebabkan takikardi, yaitu pada jenis obat atrofin dengan bentuk obat tablet, suntik, dan obat tetes mata dengan merek dagang atrofin, atrofin sulfat, dan sendrotropin.
Yang selanjutnya pada jenis obat sodium channel blockers dengan bentuk obat tablet, kapsul, dan juga cairan injeksi dengan merek dagang Decatona, Dilantin, Icapen, Kutoin, Lepsikon, Zentropil, Penitin, Curelaps, dan Penitoin sodium. Yang selanjutnya adalah jenis digoxin dengan bentuk obat tablet dan juga injeksi dengan merek dagang Digoxin dan Vargoxin. Lalu ada jenis amiodaron dengan bentuk obat tablet ataupun injeksi dengan merek dagang Azoran, Lambda, Cordaron, Rexidron, Cortivip, Tiarit, dan juga Kendaron. Lalu hubungan obat yang menyebabkan takikardi dengan resiko jatuh, pada contohnya yaitu obat yang menyebabkan takikardi, salah satunya adalah atrofin, yang merupakan obat yang termasuk dalam golongan agen antikolinergik yang secara kompetitif menghambat reseptor muskarinik pada jaringan perifer seperti jantung, usus, otot bronkus, iris mata, dan juga kelenjar sekresi. Jadi obat ini berguna untuk melemaskan otot. Jadi atrofin juga dapat menghilangkan bradikardi atau denyut jantung yang lambat. Karena obat ini berperan dalam relaksasi otot, maka menjadi salah satu penyebab terjadinya resiko jatuh.